Keserasian Titi Kamal dan Christian Sugiono akan segera terpampang di layar lebar. Di tahun 2007, pasangan kekasih ini rencananya akan memulai syuting film baru mereka. Jika benar, ini akan menjadi proyek pertama Titi dan Tian sebagai partner main film. Pada malam anugerah Piala Citra yang digelar semalam, Titi sedikit memberi bocoran kepada kami tentang perannya bersama Tian di film tersebut. Sebetulnya sih masih sedikit rahasia ceritanya, tapi paling nggak pantasnya lah Hari Ibu dicanangkan sebagai hari nasional. Karena dengan begitu masyarakat bisa terus teringat akan jasa wanita sebagai ibu dan menghargai mereka sebagai pejuang kemerdekaan. Perjuangan ibu memang tak ada habisnya. Dia yang mengandung selama 9 bulan, melahirkan dan membesarkan anak-anaknya. Kodrat perempuan adalah menjadi ibu, begitu pula dengan Ike Nurjanah. Semakin ia dewasa, menikah dan mempunyai anak, semakin Ike sadar bahwa peranan ibu tidak bisa diukur dengan materi. mulai dari melahirkan anak aja aku ngerasa mamaku kayak gini kali rasanya, karena banyak hal yang jadi kayak mukjizat Tuhan gitu. Gitu juga kali rasa orang tua kita, bagaimana, kenapa sih orang tua protek gitu, ngerasain gitu, karena saya punya anak, terus bagaimana sih orang tua kenapa marah gitu hal kecil. Jadi momen-momen itu banyak yang membuat kita sadar peran ibu tuh besar. Mau balas budi kayak apa, mau muterin, mau ngegendong dia seperti apa gitu, mau kita kasih seperti apa, kita nggak akan pernah bisa ngebales apa yang telah beliau buat gitu. Yang mulai dari ada di perut, yang mulai dari keluar perut, mulai menyusui, apa sih mas, secara darah gitu dia kasih kita. Jadi buat aku segala-galanya dan surga itu memang ada di belakang hati. Ibu idaman masa kini adalah ibu yang bersahabat dengan anak-anaknya. Tanpa rasa rikuh, sang anak bisa bercerita apa saja pada ibundanya. Angel Karamoy termasuk beruntung karena Ibu Teresia tipe ibu semacam itu untuknya. Asik banget, jadi mama tuh bisa jadi mama, bisa jadi sahabat, bisa jadi teman, bisa jadi kakak, bisa jadi adik, bisa jadi manajer, bisa jadi asisten, bisa jadi segala macam ya, ya? Iya. Ya, Iya, pokoknya iya. asik banget. Ya Iya, nggak coy? Benar. Ya. Karena saya sekalipun ibu, orang tua ya, saya nggak terlalu menganggap saya sebagai orang tua terhadap anak ya, terutama untuk tindakan-tindakan gitu ya. Saya selalu mengajak anak itu lebih share ya. Dalam rangka Hari Ibu, Dewi Yul menghimbau agar orang tua khususnya kaum ibu lebih memperhatikan anak-anaknya. Terkadang orang tua suka lupa bahwa anak juga perlu untuk dihormati dan didengar keinginan serta hasratnya. Anak ternyata tidak boleh dibebani dengan harapan berlebihan dari orang tua. Aku cuma bilang, sayang, gimana pelajaranmu? Kamu bisa nggak? Aduh bu, kayaknya aku nggak apa-apa. Kalau aku nggak naik gimana? Nggak apa-apa, ibu tetap sayang kamu. Tapi yang penting buat ibu, kamu mau main band, mau nari, mau ngelukis, mau apa, standar aja lah. Yang penting sekolah itu penting buat basic. Anak tidak perlu berbuat macam-macam untuk menyenangkan hati sang ibu. Sepenggal ucapan terima kasih sudah cukup mewakili bakti seorang anak kepada ibunya. Apapun yang terjadi pada diri saya, kesuksesan dan segala hal yang saya dapat adalah berkat ridho mama, berkat ridho mama papa. Terus tolong terus doain, tolong terus ingetin, tolong terus marahin untuk kebaikan saya. Makasih ya mam. Wah. Tidak dong, oh boleh doa. Doa orang tua. Pemirsa, Titi Kamal dan Christian Sugiono sebentar lagi akan merasakan bagaimana sulitnya menjadi sepasang suami istri. Tapi tunggu dulu, apakah mereka mau menikah? Oh iya, simak juga kabar terbaru dari Andara Early yang kabarnya akan segera mengakhiri masa jandanya. Simak pula rencana Shanti setelah gagal meraih Piala Citra untuk kategori aktris wanita terbaik. Nah pemirsa, ini dia berita selengkapnya. Keserasian Titi Kamal dan Christian Sugiono akan segera terpampang di layar lebar. Di tahun 2007, pasangan kekasih ini rencananya akan memulai syuting film baru mereka. Jika benar, ini akan menjadi proyek pertama Titi dan Tian sebagai partner main film. Pada malam anugerah Piala Citra yang digelar semalam, Titi sedikit memberi bocoran kepada kami tentang perannya bersama Tian di film tersebut. Sebetulnya sih masih sedikit rahasia ceritanya, tapi paling nggak kita jadi suami istri yang pasangan muda gitu, dan seru banget sih. Intinya drama komedi banget gitu.
Yang lebih lucu lagi mungkin kita berdua intinya sedang ceritanya lagi menyembunyikan sesuatu hal dan setengah mati menyembunyikan itu. Tidak lama kemudian, Christian bergabung dengan Titi. Saat tahu Titi sedang membicarakan film terbaru mereka, dia jadi antusias. Seneng banget soalnya semoga semuanya lancar. Pertama itu dari segi jadwal dan teknisnya eksekusi di lapangan, semoga hasil bagus juga. Saya seneng karena dapat kesempatan akhirnya main bersama Titi. Belakangan emang udah ada yang ya beberapa nawarin, tapi di kita masih belum serak banget, belum pas gitu. Semoga pilihan kita yang besok ini bagus dan pas. Kita tinggalkan Titi dan Tian dan beralih ke Andara Early. Saat menghadiri malam anugerah Piala Citra, Early ditemani pacar barunya Gesa. Early belum mau membuka siapa jati diri kekasihnya. Namun yang pasti, Early menjalani hubungan ini dengan serius. Kemungkinan malah akan berlanjut ke pelaminan. Kalau untuk kita sendiri kita belum ada terlalu kita niat kita ada, tapi kan biasalah manusia bisa berniat tapi Allah juga yang berkehendak. Setelah itu kami menjumpai Shanti. Shanti yang masuk sebagai nominator kategori aktris film terbaik FFI 2006 merasa cukup berlapang dada meski gagal menyabet Piala Citra. Aktingnya kalah dari Nirina Zubir yang berperan di film Heart. Tidak apa-apa, memang gue juga sebenarnya tidak terlalu mengharapkan karena kan baru film pertama juga ya. Gue sama sekali nggak berharap, sama sekali nggak berani mikir bahwa sedikit pun gue ada kesempatan gitu karena baru film pertama, jadi gue nggak berani muluk-muluk. Di tahun 2006, kelihatannya Shanti lebih cenderung membangun karir di dunia film. Bagaimana dengan album solonya? Tentu Shanti tidak begitu saja meninggalkan dunia nyanyi yang selama ini sudah ia rintis. Oh, itu harus selesai karena udah kelamaan ditungguin. Udah kelamaan, jadi kepotong-kepotong sama film, kepotong-potong sama tour, kepotong-potong sama kerjaan yang lain. Jadi proyek tahun depan tuh insya Allah album yang disatukan dengan reality show gue gitu. Tak kenal maka tak sayang. Pepatah itu nampaknya pantas ditujukan pada Luna Maya dan Dimas Seto. Sebelum melakoni peran sebagai sepasang kekasih dalam film Pesan dari Surga, Luna dan Dimas belum saling mengenal. Karena tuntutan peran, keduanya harus melahap adegan-adegan romantis. Tak jarang untuk menemukan chemistry di antara mereka, Luna dan Dimas harus bermesraan pula di dunia nyata. Bisa jadi berawal dari kemesraan semu itu, keduanya bisa terlibat cinta lokasi. Jalan bareng sama dia, aku juga jalan berdua, ngobrol gitu. Kita makan ya waktu itu ya, makasih. Tuh, bales ya. Kita pulang. Ya, terus ya selama makan, perjalanan pulang tuh ngobrol ya. Ya berusaha untuk akrab lah satu sama lain biar nanti kita nggak grogi. Saya kan di sini emang ceritanya kan pacaran gitu kan. Kalau misalkan kita nggak kenal satu sama lain ya Akan kelihatan aneh pasti. Aneh ya. Sudah banyak kejadian cinta tumbuh saat dipasangkan dalam film. Semua kemungkinan bisa saja terjadi. Apalagi Luna dan Dimas masih menjomblo saat ini. Sejak putus dengan Kristi Subono, Dimas mendambakan tambatan hati yang seiman. Hubungan Dimas dan Luna makin dekat semenjak main film bareng. Siapa tahu kedekatan itu merupakan sinyal kalau mereka nantinya berjodoh. Telepon-teleponan sebagai teman. Kalau kan misalkan, lagi mau nelfon nih, Dimas, ayat berapa itu artinya apa ya? Enggak, itu gue bercanda. Itu serius nih. Seseorang itu. Justru dia dong, dia yang baru pulang umroh ya kan. Iya, kalau kita ke depannya kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Cuma pada saat ini ya kita seperti yang dari pertama kali ketemu sampai detik ini juga masih seperti ini. Ya berteman, kita profesional dalam pekerjaan. Ketemu lagi ya seru-seruan lagi gitu. Ya saya nggak bisa mempredik, oh saya nggak mungkin mau sama dia atau enggak. Iya gue mau banget sama dia. Nggak bisa kan. Nggak ada yang tahu hari esok kan. Orang mengenal Denada sebagai penyanyi dan pemain sinetron. Tapi kini Denada bakal dikenal juga sebagai produser grup vokal baru Sakadex. Grup yang diambil dari bahasa Sunda yang artinya semaunya ini beranggotakan Joshua, Natasha, Giovanni, dan ex-finalis Indonesian Idol 2 Tessa. Langkah Denada ini mengundang pertanyaan. Apakah Dena yang albumnya biasa-biasa saja ini mampu menjadi produser yang menghasilkan album yang baik? Bagi Denada, momen ini menjadi lebih berkesan karena pada hari yang sama, Dena sedang merayakan hari ulang tahunnya sendiri. Oh iya, ini adalah dan inilah hadiah ulang tahun terbaik buat saya.
Kayak gitu. Inilah hadiah ulang tahun terbaik buat saya ya gitu. Jadi tadinya justru kita pengen bikin ini pas di hari ulang tahun. Cuma karena memang anak-anak ini juga pas lagi latihan segala macam. Jadi kita waktu itu bikin. Ya punya adik banyak ya. Jadinya begitu saya datang, mereka lagi latihan di rumah, saya disiram sama mereka gitu.